Episode 2 Kode Tanpa Nama. Kadang musuh terbesar bukan yang menyerang dari luar, tapi yang mengenakan wajah sendiri dan menyusup dari dalam. Jakarta, pukul 03.27 dini hari. Di pusat data Kementerian Komunikasi, seorang teknisi bernama Hadi menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Kini sebuah skrip penilai otomatis di latar belakang sistem komunikasi nasional. Tanpa nama, tanpa pengenal, kode itu tidak terdeteksi antivirus, tidak terdaftar di pusat pengamanan siber, tapi bekerja dengan presisi. Dengan niat, ia melapor ke atasannya, tapi hanya dapat jawaban singkat. Matikan, jangan ganggu prosesnya. Hadi mulai curiga. Tapi sebelum bisa bertanya lebih jauh, jaringan putus. Semua layar di lantai 3 berubah menjadi satu warna, merah darah. Di tempat lain, Rakata menatap layar dengan penuh tekanan. Garuda Black telah aktif. Mereka bukan lagi tim. Mereka kini seperti virus yang tersebar. Masing-masing memiliki tugas, wilayah, dan satu tujuan. Mengunci kembali sistem negeri yang mulai diretas. Tapi malam ini, sesuatu terasa berbeda. Maya memang lalu lintas data dari Yogyakarta. Sistem AI-nya membaca pola unik dalam serangan yang terjadi. Tapi ini bukan pola Red Hydra, bukan juga gaya Ghost Protocol. Ini mirip, tapi tidak sama. Ia memperbesar log digital. Setiap serangan menyelipkan fragmen kode pendek. Bukan virus, tapi tanda. Simbol aneh, campuran aksara Jawa kuno dengan bahasa mesin. Seolah seseorang mencoba menyampaikan pesan, bukan hanya meretas, tapi meninggalkan jejak. Dari orang yang pernah belajar langsung dari Rakata. Maya menghubungi Rakata. Maya, VO. Kamu mengenali pola ini? Rakata. Ya, itu kode lama. Dari salah satu anak didik yang dulu aku keluarkan dari program. Maya, siapa dia? Rakata. Dia tak pernah pakai nama. Kami menyebutnya The Nameless. The Nameless. Anak muda jenius yang pernah mengembangkan algoritma paling mematikan di Asia Tenggara. Ia hilang bertahun-tahun lalu setelah sistem peretasannya dinyatakan terlalu berbahaya, bahkan untuk diuji. Kini ia kembali, tapi untuk siapa ia bekerja? Garuda Black mencoba melacak lokasi kode The Nameless. Tapi setiap kali mereka mendekat, jalur dialihkan seolah-olah seseorang menuntun mereka ke tempat yang salah, perangkap digital. Jaswara, ex-Intel yang kini bertugas memimpin jalur militer digital, menerima pesan rahasia. Dari sebuah video pendek tanpa suara, berisi rekaman layar yang menunjukkan user administrator Kominfo menjalankan kode The Nameless. Kode itu aktif sejak 3 bulan lalu. Jaswara menyadari musuh telah ada di dalam sejak lama. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dari balik sistem yang dianggap aman. Berhapuskan operasi reverse demolition. Jaswara mengirim sinyal kepada semua unit Garuda Black. Musuh bukan hanya dari luar. Prioritas pertama, bersihkan jaringan internet. Temukan The Nameless. Hapus jejaknya. Di saat bersamaan, Rakata mencoba satu hal terakhir. Membuka kembali data lama, video pelatihan tahun 2014, tempat ia dan The Nameless pertama kali bertemu. Di dalam video itu, seorang bersama Better di The Day for Boysio menjelaskan cara menanamkan virus polimorfik yang berubah bentuk setiap 60 detik. Tapi di akhir video, remaja itu berkata, musuh terkuat adalah sistem yang merasa tak bisa dikalahkan. Aku ingin buktikan, bahkan kebenaran bisa dimodifikasi. Rakata dan Outlander dengan getir. Tahu sekarang, The Nameless bukan bagian dari Ghost Protocol, bukan juga Red Hydra. Ia bergerak sendiri, tapi ada satu hal yang membuat Rakata takut. Jika The Nameless bisa menyusup ke sistem pertahanan dalam negeri, maka tak ada yang bisa memastikan apa yang masih asli dan apa yang sudah. Dan mungkin Indonesia telah diretas bahkan sebelum perang ini dimulai. Di era data, kebenaran bukanlah fakta, tapi apa yang bisa dibuktikan oleh sistem. Dan ketika sistem mulai berbohong, satu-satunya cara bertahan adalah melawan balik dari dalam bayangan. The Nameless telah kembali, tapi ia tak ingin dikenal. Karena dalam dunia tanpa nama, hanya kekacauan yang punya identitas.